Selamat pagi anak-anak, selamat datang di SMA Katolik Cenderawasih, Makassar. Perkenalkan saya Doni Reston atau biasa dipanggil Pak Doni. Saya akan mendampingi Anda dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Sebelum memulai rangkaian pembelajaran kita, saya ingin menyampaikan bahwa modul pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dapat kalian peroleh di koperasi sekolah. Setelah Anda memperoleh modul tersebut, kalian tidak perlu lagi membeli buku catatan, karena dalam modul tersebut Anda bisa mencatat seluruh pelajaran yang akan kita pelajari bersama. Materi kita pada hari ini berjudul Aku Pribadi yang Unik, pribadi yang mempunyai kemampuan dan keterbatasan. Sebelum memulai materi ini, saya mengajak Anda untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu. Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk diri kami yang Kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, pada saat ini kami ingin belajar mengenal keunikan diri kami dengan lebih baik. Utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagai hal berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Dengan demikian, kami pun akan dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setiap pribadi manusia selalu mempunyai kelebihan dan kekurangan atau keterbatasannya. Tak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Sekuat apapun, manusia pasti mempunyai kelemahan atau keterbatasan. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun kekurangan atau keterbatasan, selalu ada kekuatan di baliknya. Pribadi kita adalah pribadi yang tak sempurna. Justru karena pribadi kita yang tak sempurna, akibat kekurangan dan kelemahan, maka pribadi kita menjadi unik. Seringkali kita kurang menyadari berbagai potensi yang ada dalam diri kita. Kita cenderung mudah menemukan atau melihat keterbatasan daripada potensi yang ada. Padahal setiap pribadi kita adalah unik dan berharga. Setiap manusia itu unik. Kata unique dalam bahasa Inggris atau unus dalam bahasa Latin berarti satu. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Perbedaan itu lebih jauh dan lebih dalam dari yang dapat dilihat, dirasa, didengar, dan dikatakan. Setiap pribadi manusia mempunyai keunikan masing-masing, karena perilaku seseorang selalu dibentuk oleh sikap dan karakter pribadi. Sikap dapat dimengerti sebagai keadaan batin yang mengandung pendirian dan keyakinan terhadap seseorang atau sesuatu yang terungkap secara lahir dalam kata-kata dan tingkah laku. Sikap tidak dibawa seseorang sejak lahir, tetapi dibentuk dan dipelajari sepanjang perkembangan hidupnya. Sikap inilah yang mempengaruhi karakter pribadi kita. Sikap dan karakter kita dipengaruhi oleh banyak hal: lingkungan tempat tinggal, pendidikan di dalam keluarga, pendidikan yang diperoleh, serta media informasi dan perkembangan kepribadian. Maka tidak akan pernah ada dua manusia yang sama persis di dunia ini. Walau dilahirkan kembar identik sekalipun, pastilah kedua orang tersebut mempunyai sifat dan karakter yang berbeda.
karena mereka bertumbuh dan berkembang dari lingkungan dan kepribadian yang mempengaruhi mereka. Pada umumnya, perbedaan ini yang membuat orang iri hati, bertentangan, bermusuhan, dan ingin saling meniadakan. Padahal, dengan perbedaan itu, justru orang dapat saling memperkaya dan melengkapi. Perbedaan itu pula perlu diatasi dengan sikap menerima diri apa adanya. Perbedaan itulah yang menjadi keunikan setiap manusia. Keunikan itu bisa diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan seseorang berbeda dan dapat dikenal serta diperlakukan secara khusus pula. Karena keunikan itulah, maka kedudukan setiap manusia dalam seluruh kerangka ciptaan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Lain halnya dengan jabatan dalam keorganisasian dapat digantikan oleh orang lain, atau peran orang tua dalam keluarga dapat saja digantikan oleh orang lain, tetapi peran sebagai ciptaan tidak mungkin digantikan oleh siapapun. Tuhan menciptakan setiap manusia dengan tugas yang khas di dunia ini. Lantas, apa yang harus kita lakukan dengan keunikan atau perbedaan kita? Orang yang bersikap positif akan menerima keunikan itu sebagai anugerah. Ia bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Dengan demikian, ia tidak akan minder. Ia tidak berniat menjadi sama seperti orang lain. Ia tidak akan menganggap dirinya tidak berharga. Ia tidak akan melakukan tindakan yang melawan kehendak Tuhan akibat ketidakpuasan terhadap dirinya. Hidupnya akan tenang dan mampu bergaul dengan siapa saja. Lalu, apa yang terjadi bila kita tidak menerima keunikan atau perbedaan kita? Jika ada orang yang kurang menerima keunikan diri, orang tersebut akan merasa tidak puas, bahkan dapat melakukan tindakan apapun demi menutupi keterbatasan diri, misalnya operasi plastik. Orang yang demikian sering beranggapan seolah penampilan luar lebih. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristiani? Sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, mengerti, dan menyadari, serta menerima diri apa adanya, bangga, dan percaya diri, maka Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula, Yesus menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak, ia tidak ragu menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lainnya. Bila kita menyadari, mengerti, dan menerima diri apa adanya, maka kita akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri atau self-consciousness, penerimaan diri atau self-acceptance, kepercayaan diri atau self-confidence, dan perasaan aman diri atau self-assurance yang tinggi. Dengan dasar itulah kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah. Menerima diri merupakan proses yang tidak mudah. Banyak remaja yang seringkali tergoda untuk merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Ketika melihat temannya lebih kaya, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dalam keluarga yang miskin? Ketika melihat orang lain berkulit putih, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dengan kulit kusam? Ketika melihat temannya berhidung mancung, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dengan hidung pesek? Melihat temannya pintar dalam pelajaran tertentu, ada remaja yang berpikir, mengapa saya tidak sepandai dia? Mereka yang masih berpikir seperti itu, rupanya belum menyadari bahwa untuk hal-hal tertentu,
khususnya yang bersifat fisik jasmania. Apa yang melekat di dalam diri mereka sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Mereka lupa bahwa banyak orang kaya juga tidak bahagia, banyak orang cantik atau tampan juga tidak sukses. Sebaliknya, banyak orang dengan wajah biasa saja, bahkan kurang menarik, dari keluarga miskin sekalipun, bisa sukses dan dihargai oleh banyak orang. Sikap tidak menerima diri bisa menumbuhkan sikap iri, ingin menjadi seperti orang lain, dan akhirnya menghalalkan segala cara. Kasus remaja-remaja di Korea Selatan yang melakukan operasi plastik merupakan salah satu contohnya. Tetapi apa yang mereka lakukan bukan jaminan untuk bisa hidup bahagia. Maka pertanyaan yang paling mendasar untuk direfleksikan adalah, nilai apa yang dapat menentukan kebahagiaan kalian? Apakah nilai seseorang yang ditentukan oleh kecantikan atau ketampanan, oleh hidung yang mancung, atau oleh sikap dan perilaku serta keteladanan hidup? Mari kita bersama-sama membaca Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Mari memahami kitab tersebut. Pada Kejadian 1 ayat 26, Allah merencanakan dan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dengan kata lain, manusia diciptakan menurut citra Allah. Waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan oleh Allah untuk manusia. Bukankah manusia itu istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Kehadiran manusia di muka bumi telah disiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi, seperti Tuhan sendiri. Manusia adalah suatu karya seni, suatu masterpiece dari Allah yang luar biasa. Betapa uniknya kita manusia ini. Mari berefleksi. Secara fisik, amatilah dirimu. Ada mata, telinga, tangan, kaki, hidung, mulut, dan sebagainya. Kamu diciptakan begitu indah. Dengan anggota tubuh yang kamu punya, kamu dapat tersenyum, menari, menyanyi, berlari, dan sebagainya. Dengan panca indera, kamu bisa melihat, mendengar, merasa, membaui, dan sebagainya. Dengan kecerdasan dan perasaan, kamu dapat berpikir, bercita-cita, mencintai, percaya, berharap, dan mengambil keputusan secara bebas.
Banyak orang yang menilaimu baik, ramah, pengertian, jujur, dan penuh cinta. Karena kita berbeda karakter, kita demikian. Kamu dapat membuat berbagai kemajuan karena kamu mampu mempertanyakan banyak hal dan selalu mencari jawab atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kamu memiliki pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga pengalaman sedih yang menantang. Semua itu membentuk pribadimu hingga seperti sekarang, khas dan unik. Kamu adalah pribadi yang istimewa. Mari merenungkan teks dari kitab Mazmur bab 8 ayat 1-10. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi namamu besar. Keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Kau letakkan kekuatan membungkam mulut musuh dan pendendam. Jika kulihat langitmu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Kau telah membuat dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai dia dengan kemuliaan juga hormat. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tanganmu. Segalanya kau letakkan tetap berada di bawah kakinya. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Berikut ini merupakan sebuah puisi karya Douglas Mallock. Judulnya adalah Jadilah Diri Sendiri yang Terbaik. Jika kau tak dapat menjadi pohon meranti di puncak bukit, jadilah semak belukar di lembah. Jadilah semak belukar yang teranggun di sisi bukit. Kalau bukan rumput, semak belukar pun jadilah. Jika kau tak boleh menjadi rimbun, jadilah rumput dan hiasilah jalan di mana-mana. Jika kau tak dapat menjadi ikan mas, jadilah ikan sepat. Tetapi jadilah ikan sepat di dalam payah. Tidak semua dapat menjadi nahkoda. Lainnya harus menjadi awak kapal dan penumpang. Pasti ada sesuatu untuk semua, karena ada tugas berat, ada tugas ringan. Di antaranya dibuat yang lebih berdekatan. Jika kau tak dapat menjadi bulan, jadilah bintang. Jika kau tak dapat menjadi jagung, jadilah kedelai. Bukan dinilai kau kalah ataupun menang, jadilah dirimu sendiri yang terbaik. Marilah menutup seluruh pelajaran ini dengan Mazmur 139. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu.
ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripada aku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.